Salam literasi. Sobat buku, kali ini ada Riani Kasih yang akan kita membaca karyanya yang berjudul Kopang, yang kemudian juga jadi judul buku yang diterbitkan pada tahun 2012. Diskotik, musik tertabuh, mengaduh, menghentak, memekak, berikutnya riuh. Bau alkohol yang membalut tubuh penuh menyeluruh. Ada pinggul yang meliuk, ada nyanyian menambah mabuk. Membaur bersama erangan gadis berdada kenyal, berpose nakal dengan penutup dada dan rok seperempat paha. Aku di antara mereka yang tengah mati di sekap birahi. Mereka mati dari semua pikiran kecuali kepuasan. Mereka yang bersahabat setan, rela memesan kopi dengan satuan yang tinggi. Aku berbadan kenyal, berbetis sintal, berbibir sensual, mengering nakal. Dari warung kopi kawasan Gajah Mada sampai ranjang yang bergoyang di antara ruang gelap serta pengap. Dari Hotel Wijaya sampai pula ke lorong-lorong Hotel Katulistiwa. Aku, gadis yang seharusnya tidur lelap setelah minum susu ketika datang malam pengap. Bukannya berbaur dengan para manusia yang hatinya teramat biadab sebab berbohong. Berbohong dengan ibu mereka, istri mereka, dan anak mereka. Hidup kadang seperti sebuah kutukan, seperti sebuah hukuman. Aku perlu memberi batasan meski aku tidak begitu paham batasan. Mereka hanya jalang ketika di hadapanku, tidak di depan bini dan anak mereka, tidak juga di depan bawahan mereka. Jika subuh datang, mereka pulang ke kandang. Hingga pagi menjemput, mereka melakukan rutinitas terhormat. Mereka memakai topeng. Entah siapa yang menjual topeng, aku pun tak hendak membelinya. Senyum sinis kuhadiahkan pada mereka yang kusebut tadi, seperti hari ini. Selamat pagi, Mbak Jenny. Lelaki berseragam coklat, rapi, dia menyapa dengan senyum basi. Sepatu mengkilap, mobil mengkilap, matanya tetap menelusuri dada padat, pinggul sekat, lalu ke arah pantat. Ya, lelaki itu tampak begitu tolol di siang hari, menyapa dengan kemayu sementara malam berkeringat di atasku. Brengsek memang, batinku mengerang. Aku berlalu tanpa senyum, aku jalang, aku pantas meradang. Bukan begitu, wahai bunga liar, kutanya pada belukar yang menyerupai bunga mawar. Pernah aku bertanya, entah pada siapa aku lupa. Terlalu beraneka wajah mereka, beraneka pula pekerjaan mereka yang membeli kopiku. Bagaimana ending dari episode ini? Siapa yang menyiapkan tokoh-tokoh pria dengan otot bawah menegang saat tanganku menggerayang? Karakter tokoh apa yang sedang aku perankan ini? Mereka bilang aku gadis kopang, kopi pangku. Meski tak ada kopi yang kupangku. Pada kemarin malam, pada malam ini, pada besok malam, dan pada seterusnya. Yang aku tahu, aku masih berdiri di tepi jalan, menunggu di gerbang-gerbang dan menemani hidung belang tidur di ranjang. Memang jalang yang malang. Mesti sesekali aku diundang dalam acara terhormat kaum konglomerat. Tentunya tidak di Pontianak. Aku ke Kuching, Singapura, Thailand, Filipina, dan negara besar lainnya. Sekedar menyamarkan tabiat mereka dari kaum kerabat mereka. Bisa senang-senang, tak terendus sanak saudara. Atau sekedar menghabiskan rupiah negara, begitu kata pemakaiku. Tidak berlebihan, inilah adanya. Ini rahasia umum. Jangan bilang-bilang.
kecuali padanya yang berani bayar mahal dalam satu kali gerayang. Ibuku germo, begitu kata teman SD ku dulu. Aku terima, mereka benar, aku pantasnya berusaha sabar. Semula gadis perawan bergeser jadi gadis kopang, naik pangkat menjadi germo. Masih kata mereka. Aku ingat benar, di suatu siang yang panasnya membakar, germo masih meneriakiku dengan nanar. Aku sudah terbiasa benar. Ya Hanam, di mana kau? Si germo memekik seperti jarum menusuk kulit. Aku panik, mendekam di kamar memilih tak berkutik, hingga berisik itu tak lagi mengusik. Aku terbaring di ranjang mengenakan kaos longgar dan celana dalam. Kututup dua indera pendengaranku lekat, hingga tak ada celah mendengar serapah bernanah dari mulut ponggah germo tua yang tengah marah. Bagiku, dia tak layak disebut ibu, mama, bunda, atau sejenisnya. Yang ku tahu seorang ibu tidak mendidik seperti serdadu. Katanya biar aku tak tahu malu, meski jadinya dia pula membuatku tak menyimpan malu. Aku ingat sekali di SMP dulu, Pak Ihsan berkata, surga itu ada di telapak kaki ibu. Aku benci mendengar kalimat itu. Tidak ada surga di telapak kaki germo. Germo itu ketika perutnya bunting saja bingung menentukan siapa bapakku. Aku tidak pernah tahu siapa bapakku. Aku tidak tahu bagaimana rasanya mempunyai seorang bapak. Suara bentak memekak. Masa di mana aku bertanya siapa bapakku untuk yang kesekian kalinya. Bapakmu itu orang terhormat. Mana sudi punya anak seperti kamu, Jalang? Itu bapakmu. Telunjuk mengarah pada gambar di selebaran kampanye tertempel di bawah selebaran bertulis sedot WC pada tiang listrik di depan rumah kami. Tamparan keras di pipiku. Aku mengerang. Tinggalkan aku terisak. Tubuhku jatuh menyentuh marmer. Hei, cengeng. Kamu bukan artis, dibayar mahal hanya untuk menangis. Tidak bakal laris manis. Suara isakan, germo mendaratkan lututnya ke selangkanganku sebelum memadamkan nyala rokoknya di pahaku. Membekas bulatan menghitam persis di ujung rokok. Aku meringis dalam tangis, makiku terperangkap dalam hati yang berkarat. Aku tidak paham dan semakin tidak ingin paham. Cukuplah, aku bungkam. Mereka bilang aku gadis berprestasi. Dari berseragam putih merah sampai putih biru. Germo tidak memberi kesempatan untuk merasakan seragam putih abu-abu. Aku tidak pernah menentang secara terang, meski batinku selalu meradang. Aku dari tidak tahu apa-apa sampai kenapa-kenapa, kini tak bisa berkata apa-apa. Kali ini, aku duduk di pinggiran sungai Kapuas. Di antara papan belian yang tersusun rapi, kakiku sengaja aku tenggelamkan. Air keruh meriak memenuhi betis putih. Kapuas mengalir keruh, senada denganku. Sebab itu, aku senang menghabiskan waktuku di tepian sungai, dari panas bertengkang hingga jingga yang tenang. Sejenak gamang berangsur mengurang. Tentang seseorang aku datang, itu juga sebuah bumerang. Seseorang yang memaknaiku, mencintainya, dan dicintai. Lee, begitu nama seseorang. Perjumpaan hari itu membuatku yang malam mendapat senang. Seperti biasanya aku menerawang, Lee datang dan entah dari mana, kemudian memilih duduk di sampingku tanpa rasa bimbang. Aku bersalaman, masing-masing bercerita. Akhirnya aku tahu, Lee seorang mahasiswa. Kamu tampak tidak tenang, Lee berucap lembut, menatap ke arah langit Pontianak yang mengabut. Aku tidak merasa sedikit canggung. Pandangannya tertuju pada riak-riak sungai Kapuas. Aku bersikap biasa, berusaha menjemunyikan tiap rasa.
Aku memang tidak berhak untuk tenang, aku menjawab. Mataku menyapu gedung tua di seberang sana. Dua orang tua sedang mendayung sampannya, sementara Lee tampak bingung. Hendak dilanjutkan obrolan itu. Aku pergi tanpa babibu, begitu setiap siang sampai petang. Lee dan aku berbicara seala kadarnya. Hari-hari berikutnya, nuansa merah jambu merubah cerita kami. Lee berhasil menaklukkan hatiku dengan kalimat-kalimat melankolis. Aku tidak terbiasa dengan cinta. Merasakan bingung, berujung melodramatis, berdebar-debar, lalu gelisah dan basah. Kala malam naik, aku menuju rumah Lee. Rumah yang selalu sepi. Kedua orang tua Lee pejabat teras, sibuk di luar kota. Lee, seperti layaknya kucing kelaparan, diberi ikan segar. Melahap nikmat, mencium, memeluk, membaringkannya, menekan-nekan, kemudian mengeluarkan. Lee terlalu polos. Pernah ketika aku bertanya padanya, "Apa yang kamu tahu tentang Kopang?" Lee menggeleng, tanda tidak tahu. "Aku cuma tahu senang kalau kamu tenang. Di sini aku tidak jujur. Aku datang kemudian pulang untuk menjadi jalan." Demikian sudah tersusun secara beraturan tanpa buatan. Begitu beberapa hari. Genaplah ini bulan keempat aku datang memberi jatah tanpa upah. Memenuhi rindu yang membiru. Si Germo terlampau mengenalku. Dia mencium ketidakberesan dalam diriku. Suatu kali dipanggilnya aku. "Jenny, Jahanam, di mana kau?" Disusul suara pintu didorong paksa dan menghasilkan dentuman hebat. Aku tengah berias, terkejut dan gemetar menghias paras. "Sini kau!" Tangan Germo menjabak rambut panjangku. Aku dalam ketakutan dan tertekan. "Siapa lelaki zaman itu, ha? Kau kira kau akan dinikahkannya? Murahan. Kau itu gadis Kopang, ngangkang itu dibayar. Ndak gratis jalang." Kepalaku didorongnya ke pintu. Aku kian merintih. Germo keluar dengan makian di sudut pintu yang terhempas. Aku tetaplah aku. Jalang juga malang. Senang hanya sesaat menang. Aku tidak melawan terang-terang meski hati ini mengerang. Hari-hari berikutnya, aku kembali menjadi gadis Kopang. Panggilan hidung belang yang beruang. Sementara Lee menunggunya dari siang yang berdengkang sampai matahari pulang. Aku yang malang tidak pernah kembali datang. Kapuas, mengalir, dan keruh. Kini aku berusaha menenggelamkan kisah cintaku. Aku benar-benar merasa malang. Cinta saja ditentang. Malam, bulan memucat. Hujan pekat dan kotor di antara tripleks tipis membatasi. Aku mendengar desahan, bau birahi yang tersalurkan, bunyi ranjang yang bergoyang, dua tubuh laki dan perempuan tanpa benang. Perempuan itu si Germo yang tengah mengerang. Aku terkejut. Lelaki itu Lee. Ya, itu Lee. Darahku sampai ke ubun-ubun. Aku menjadi garang. Akar normaku hilang. Pintu kamar mengeluarkan bunyi hempasan. Aku meraih dua garpu pada samping ranjang. Menyadari aku datang, Lee bersembunyi di balik selimut. Germo terlihat terkejut. Tanganku gemetaran dalam gamang. Seketika garpu runcing itu menembus ulu hati Germo. Tangan satunya mengarah ke ulu hati Lee. Tidak terjadi perlawanan. Germo jatuh dari ranjang. Lee menyusun ambruk. Darah menyapu lantai. Menguap bau ketakutan. Aku berlari menjauh. Sementara Harian Pontianak, kolom kriminal,
Gadis Kopang, Jenny Norma. Seorang gadis Kopang telah membunuh ibu dan kekasih ibunya yang ternyata adalah anak pejabat teras wilayah Pontianak. Dan sekarang tersangka sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Seseorang wanita tersenyum sinis, membalikkan lembaran-lembaran koran yang tipis. Aku memang jalang yang malang, aku gadis Kopang, setiap malam ngangkang di ranjang digerayang oleh pejabat yang jalang. Dengan rupiah yang susah terbilang. Sungguh malangnya tak alang kepalang. Jika aku harus memilih, aku memilih tidak pernah lahir ke dalam nyata. Aku dan gadis Kopang yang sedang digerayang. Ruang tanpa nama, 6 Mei 2010, 23.00 hingga 02.20 waktu Indonesia Barat. Sebuah cerpen dari Riani Kasih. Salam literasi.